Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Dwi Kurniati dengan NIM C1B023041. Saya dari kelas R003. Adapun tujuan saya membuat video presentasi ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan dalam studi kasus PT Sinar Abadi Elektronik dan tantangan pemasok chipset smartphone, di mana tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari manajemen hubungan pelanggan yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. PT Sinar Abadi Elektronik adalah produsen smartphone terkemuka di Indonesia. Mereka dikenal karena inovasi produknya, desain yang ramping, dan harga yang kompetitif. Sebagian besar komponen utama termasuk chipset, layar, dan memori diimpor dari berbagai pemasok di Asia Timur. Nah, permasalahan utama dalam PT Sinar Abadi Elektronik ini adalah dalam 2 tahun terakhir PT Sinar Abadi Elektronik menghadapi tantangan signifikan terkait pasokan chipset. Pemasok utama mereka yaitu Global Chip Corp atau GCC yang memasok 70% dari kebutuhan chipset mereka mengalami serangkaian masalah yang berdampak pada produksi PT Sinar Abadi Elektronik. Yang pertama yaitu keterlambatan pengiriman. GCC sering menunda pengiriman chipset, menyebabkan downtime produksi yang signifikan dan hilangnya peluang penjualan. Lalu yang kedua, kualitas yang tidak konsisten, di mana beberapa batch chipset yang diterima menunjukkan tingkat kerusakan yang lebih tinggi dari standar yang disepakati, mengakibatkan pemborosan dan pekerjaan ulang. Lalu yang ketiga, kenaikan harga mendadak. GCC ini secara unilateral menaikkan harga chipset sebanyak 15% tanpa pemberitahuan yang memadai. Nah, tanpa pemberitahuan yang memadai dengan alasan kekurangan bahan baku global. Lalu yang keempat, kurangnya komunikasi, di mana respon dari GCC terhadap keluhan dan permintaan informasi seringkali lambat dan tidak memuaskan. PT Sinar Abadi Elektronik merasa tidak ada transparansi mengenai masalah internal GCC. Lalu yang kelima, ketergantungan tunggal, di mana PT Sinar Abadi Elektronik menyadari bahwa ketergantungan yang terlalu tinggi pada GCC membuat mereka sangat rentan terhadap masalah yang dihadapi pemasok tersebut. Nah, dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini terhadap PT Sinar Abadi Elektronik yaitu yang pertama, penurunan produksi karena penundaan dan masalah kualitas. Lalu yang kedua, peningkatan biaya, di mana harga chipset yang lebih tinggi ditambah dengan biaya rework dan downtime itu meningkatkan biaya produksi secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, ada kerugian reputasi, di mana keterlambatan peluncuran produk baru dan masalah ketersediaan di pasar itu mulai merusak reputasi dari PT Sinar Abadi Elektronik ini sebagai produsen yang diandalkan. Lalu yang keempat, hubungan pelanggan, di mana ketidakmampuan memenuhi permintaan pasar menyebabkan ketidakpuasan di antara distributor dan pelanggan akhir. Nah, untuk menghadapi tantangan ini, kita dapat menganalisis situasinya dengan yang pertama itu mengidentifikasi masalah utama, di mana PT Sinar Abadi Elektronik ini menghadapi beberapa masalah utama terkait hubungan dengan GCC, yaitu keterlambatan pengiriman, di mana pengiriman chipset yang sering terlambat menyebabkan downtime produksi. Lalu yang kedua, kualitasnya yang tidak konsisten, tingkat kerusakan chipset yang lebih tinggi dari standar menyebabkan pemborosan. Lalu yang ketiga, kenaikan harga yang mendadak, di mana kenaikan harga chipset sebesar 15% tanpa pemberitahuan yang memadai. Yang keempat, respon lambat dan tidak memuaskan dari GCC terhadap keluhan. Dan yang kelima, itu ketergantungan yang tinggi pada GCC membuat PT Sinar Abadi Elektronik rentan terhadap masalah yang dihadapi pemasok. Nah, dampak negatif dari situasi ini yaitu penurunan produksi dalam operasional PT Sinar Abadi Elektronik karena keterlambatan dan masalah kualitas yang mengurangi volume produksi smartphone. Lalu yang kedua yaitu kenaikan harga chipset dan biaya rework yang meningkatkan biaya produksi. Yang ketiga, keterlambatan peluncuran baru merusak reputasi sebagai produsen yang dapat diandalkan. Lalu yang keempat yaitu ketidakmampuan memenuhi permintaan pasar menyebabkan ketidakpuasan di antara distributor dan pelanggan akhir. Nah, akar permasalahan dari studi kasus ini yaitu ketergantungan yang berlebihan pada satu pemasok, yaitu dari PT Sinar Abadi Elektronik ini terlalu bergantung pada GCC. Nah,
Akar permasalahannya itu yang pertama, ketergantungan pada satu pemasok menciptakan resiko tinggi jika pemasok tersebut mengalami masalah. Lalu yang kedua, tidak adanya alternatif pemasok membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi dalam pasokan dan harga. Dan yang ketiga, ketergantungan dapat mengurangi daya tawar perusahaan dalam negosiasi harga dan syarat. Nah, strategi segmentasi pemasok yang dapat diterapkan dalam studi kasus ini yang pertama yaitu kita melakukan klasifikasi GCC. Jika kita melakukan segmentasi ulang, GCC ini dapat diklasifikasikan sebagai pemasok strategis karena GCC ini menyuplai 70% dari kebutuhan chipset dari PT Sinar Abadi Elektronik ini. Mereka memiliki pengaruh besar terhadap operasional dan strategi perusahaan. Lalu, kita juga dapat menggunakan pendekatan SRM, yang mana pendekatan SRM yang berbeda untuk GCC itu dibandingkan dengan pemasok lain yang kurang strategis, yang mana harus mencakup manajemen hubungan yang lebih intensif, membangun hubungan yang lebih dekat dan kolaboratif dengan GCC untuk meningkatkan komunikasi dan transparansi dan pengawasan kinerja yang ketat, di mana kita dapat menerapkan metrik kinerja yang lebih ketat untuk memantau kinerja GCC secara real time. Nah, rekomendasi jangka pendek untuk kasus ini yaitu yang pertama, dengan tindakan segera kita dapat melakukan negosiasi ulang kontrak dengan GCC untuk mengatasi masalah kualitas dan harga. Lalu yang kedua, kita dapat mendiversifikasi pemasok untuk mengurangi ketergantungan pada GCC. Nah, untuk rekomendasi jangka pendek dalam peningkatan komunikasi itu dapat dilakukan dengan rapat rutin dengan GCC untuk membahas masalah dan mencari solusi bersama. Yaitu yang kedua, kita dapat meningkatkan komunikasi dengan sistem pelaporan, di mana menerapkan sistem pelaporan yang lebih transparan untuk memantau status pengiriman dan kualitas. Nah, rekomendasi jangka pendek juga dapat melalui metrik kinerja utama, di mana kita dapat melakukan tingkat keterlambatan pengiriman, kita dapat mengukur presentasi pengiriman yang terlambat dari GCC. Lalu kita juga dapat menggunakan metrik kinerja itu untuk memantau jumlah chipset yang tidak memenuhi standar kualitas. Dan yang ketiga yaitu kita dapat menghitung biaya per unit chipset untuk memantau dampak kenaikan harga. Rekomendasi jangka panjang dan strategi mitigasi resiko dalam studi kasus PT Sinar Abadi Elektronik. Yang pertama yaitu strategi jangka panjangnya dapat dilakukan dengan diversifikasi sumber pemasok dan investasi dalam R&D, di mana mengembangkan chipset sendiri atau berkolaborasi dengan perusahaan teknologi itu dapat mengurangi ketergantungan pada GCC. Lalu yang kedua yaitu membangun hubungan yang kolaboratif. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun program kemitraan dengan pemasok strategis untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan mengembangkan inisiatif bersama dalam inovasi produk dan efisiensi produksi. Lalu untuk strategi mitigasi risiko dapat dilakukan dengan pemetaan rantai pasok untuk mengidentifikasi risiko dan potensi gangguan, dan rencana kontingensi dengan cara menyusun rencana kontingensi untuk menghadapi tantangan pasokan termasuk pengadaan dari pemasok alternatif. Dengan menerapkan rekomendasi ini, PT Sinar Abadi Elektronik itu dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan di masa depan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari studi kasus ini yaitu PT Sinar Abadi Elektronik menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi tantangan serius akibat ketergantungan yang tinggi pada pemasok chipset utama, yaitu Global Chip Corp atau GCC, yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman, kualitas produk yang tidak konsisten, dan kenaikan harga mendadak serta kurangnya komunikasi. Nah, dampak dari masalah ini mencakup penurunan produksi, peningkatan biaya, kerugian reputasi, dan ketidakpuasan pelanggan. Untuk mengatasi situasi ini, disarankan agar PT Sinar Abadi Elektronik segera melakukan negosiasi ulang kontrak dengan GCC, mencari pemasok alternatif, serta meningkatkan komunikasi dan transparansi. Dalam jangka panjang, diversifikasi sumber pemasok dan investasi dalam penelitian dan pengembangan itu menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan dan membangun hubungan yang lebih kolaboratif dengan pemasok strategis. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat memperkuat posisi mereka di pasar dan meminimalkan risiko di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Arinda Dwi Kurniati menutup video presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.